Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Iya, balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen SKSD. Seberapa kuat sih doi? Aduh. Terakhir tuh gue ngebahas SKSD kalau nggak salah Touka ya, itu beberapa bulan yang lalu tuh, Touka dari Hazurewaku. Dan kali ini gue mau membahas SKSD Haruka, MC dari series Hitoribochi no Isekai, yang kayaknya sih lagi rame banget ya, perkara ya ceritanya tuh cukup apa ya? Cukup unik mungkin ya, yang mirip pada isekai umumnya aja, cuma agak unik gitu loh. Terutama yang udah baca manga dan novelnya pasti tau lah kalau ceritanya itu kayak ngeparodiin isekai lain gitu loh. Terutama Arifureta yang di awal-awal tuh, wah kayak Arifureta banget gitu, ngeparodin Arifureta banget pas awalnya. Dan jujur aja ya, bisa dibilang ini bakal jadi konten SKSD yang mungkin salah satu yang terpanjang kayaknya ya, karena ya skillnya Haruka itu banyak banget tuh. Jadi mending lu nonton sambil ditemenin kopi biar nggak ngantuk gitu loh. Dan ya gue juga ngomongnya bakal pelan-pelan biar apa ya, biar enak aja, karena ini kontennya panjang banget. Kalau gue kecepatan takutnya lidah gue kelibet ya, kebelit gitu. Nah, yang bakal gue bahas ini berdasarkan chapter terakhir dari novelnya itu. Jadi buat lu yang nanti komen, kok di manga nggak kayak gini? Ah, bohong lu bang, di manga aja baru begini. Ya, mending lu pahamin dulu lah perbedaan antara manga dan novel. Soalnya agak capek juga gue nih, masih banyak gitu loh orang yang nggak tahu novel itu apa. Dan banyak yang mengira novel itu komik, bahkan ada yang sampai mengira novel itu anime. Jadi ya ingat ya, yang gue bahas itu novel bukan manga, apalagi anime. Udah itu aja sih disclaimer dari gua ya. Kalau lu udah paham, sekarang kita masuk ke pembahasan SKSD dari Haruka. Nah, di chapter terakhir novelnya, setelah Haruka hampir 1 tahun nih ya di Isekai, dia udah mencapai level 44. Dan bisa dibilang levelnya Haruka itu kecil banget, bahkan dibanding teman-teman sekelasnya ya. Level Haruka itu yang paling rendah, tapi tidak dengan statnya Haruka yang kagak ngotak gitu loh. Yang bisa dibilang ya kebalikan lah dari Touka di Hazurewaku. Kalau Touka dari Hazurewaku itu kan levelnya tinggi banget, tapi statnya rendah banget. Sedangkan Haruka levelnya kecil, tapi statnya tinggi banget. Dan itu dikarenakan skill yang Haruka punya, yang nanti bakal kita bahas lah skill-skill Haruka itu. Sekarang kita fokus ke stat Haruka dulu. Nah, di level 44 Haruka itu punya stat kayak gini. Buat lo yang nggak tahu nih ya, istilah-istilah game kayak gini, jadi LFL itu udah jelas level, HP itu adalah darah, MP itu adalah magic power, Fit itu adalah vitality atau daya hidup, yang kalau misalnya ya kan stat Fit itu dinaikin, maka HP regen, dan Dev itu bakal naik semua tuh. Terus ada POW yang itu adalah power ya kan, kekuatan, luck ya, lu tau lah luck itu apa kan. SPD itu speed, Dex itu dexterity atau attack speed atau akurasi serangan, sedangkan res adalah resistensi. Nah, stat yang dipunya Haruka, kayak yang gue bilang tadi, salah satu stat tertinggi yang pernah dikasih tahu di series Hitoribochi no Isekai. Dan stat Haruka itu melampaui levelnya, karena nggak mungkin level 44 itu punya stat ribuan kayak gitu, mustahil banget. Bahkan teman-teman sekelasnya Haruka yang levelnya ratusan, nggak ada yang statnya itu sampai ribuan kayak gitu. Dan kalau soal luck ya kayaknya Haruka doang sih ya yang stat lucknya udah mentok, udah max gitu. Karena ya buat bikin stat itu mentok ya butuh ribuan SP gitu loh. Dan oke, buat stat Haruka udah pada paham kan? Nah, sekarang kita bahas skill yang dimiliki oleh Haruka. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, konsep skill di Hitoribochi no Isekai itu kayak apa, biar lo pada paham. Nah, konsep skill di Hitoribochi no Isekai itu bukan sesuatu yang pasti atau yang paten. Jadi setiap karakter bisa dapat skill dari kebiasaan mereka dan apa yang mereka lakuin, tapi nggak bisa menyimpang dari job utama mereka. Dan mereka yang nggak mengambil job dapat konsekuensi yang nggak bisa mempelajari apapun dan nggak bakal dapat SP serta nggak bakal dapat stat kecuali Haruka. Dan itu dikarenakan skillnya Haruka yang nanti bakal kita bahas lah. Skill yang membuat Haruka ya bisa seperti itu. Nah, skill di Hitoribochi no Isekai ada beberapa macam, kayak combat skill, ability skill, skill biasa, additional skill, dan title. Nah, title ini juga masuk ke kategori skill, karena title di series Hitoribochi no Isekai itu kayak skill pasif gitu. Dan buat dapat skill itu ada berbagai cara yang bisa dipakai. Pertama, yang tadi udah gue kasih tahu, orang itu melakukan kegiatan tertentu. Kedua, mempelajarinya. Ketiga, penggabungan dari 2 skill menjadi 1 skill, mirip kayak di Tensura gitu. Dan terakhir, menggabungkan 2 equipment. Jadi di Hitoribochi no Isekai, kalau lu gabungin 2 equipment sihir, ada kemungkinan lu bakal dapat
dapat skill kalau ya luck lu tinggi, contohnya seperti Haruka ini. Dan skill di series Hitori Bochi no Isekai itu juga bisa berevolusi. Contohnya, skill magic bisa berevolusi jadi skill heavenly magic atau demonic magic dan yang lain sebagainya. Ya kira-kira kayak gitu. Lu udah pada paham kan? Dan kalau ngomongin tingkatan skill, pertama udah jelas dong skill biasa yang nanti bakal dapat additional skill. Dan dari additional skill itu bisa dikembangin lagi jadi ability skill atau bisa jadi skill biasa atau bahkan bisa jadi title atau mungkin bisa jadi combat skill. Contohnya kayak gini, Haruka punya skill perubahan suhu atau temperatur. Nah, nanti pas Haruka bisa naikin suhu sampai menciptakan api, Haruka bakal dapat additional skill api unggun gitu loh. Yang kalau terus dipakai bisa dapat skill baru kayak sihir api. Dan nanti kalau memenuhi syarat bisa dapat title penyihir api atau bahkan bisa dapat combat skill yang berhubungan sama sihir api kayak gitu. Yang ya hitungannya combat skill ini kayak ultimate skill gitulah. Dan sampai sini udah pada paham kan? Nah, dari penjelasan gue tadi, nggak heran dong Haruka itu punya banyak skill. Karena dia di awal itu punya sekitar ya 5-6 skill gitulah yang bisa masuk ke kategori universal. Yang kelihatannya emang nggak guna, yang sebenarnya sih nggak guna juga ya kalau cuma dapat satu skill. Tapi ya berhubung Haruka itu dapat 5-6 skill, terus Haruka juga tahu gimana cara makainya, melakukan eksperimen, ya Haruka bisa menciptakan skill baru dan mendapatkan berbagai skill baru. Dan buat ngebahas skill Haruka ini, lo harus tahu dulu nih, kalau nama skill Haruka di novel dan di manga itu beda. Mungkin nanti di anime bakal beda lagi. Contohnya di novel Haruka punya combat skill Life or Death. Yang kalau di manga jadinya Truth of Lie. Yang kedua skill ini sama gitu loh. Namanya aja yang beda. Dan sesuai sama namanya, combat skill Haruka ini bisa langsung membunuh musuhnya. Tapi syarat Haruka bisa pakai Life or Death, dia harus ada di kondisi hidup atau mati. Dan skill ini punya efek samping yang dimana Haruka bakal merasakan sakit yang sama seperti targetnya. Dan jumlah energi sihir yang dipakai Haruka itu juga melebihi dari 50% jumlah energi sihirnya. Nah, dari tadi itu kan gue bilang nih ya, Haruka itu nggak punya job gitu. Dan itu dikarenakan title need yang dimiliki oleh Haruka yang membuat Haruka nggak bisa dapat job. Dan walaupun Haruka itu tidak memiliki job, Haruka nggak kena penalti, nggak kena konsekuensinya gitu loh. Makanya ya Haruka bisa terus dapat XP buat naik level, terus juga dapat stat dan bisa dapat banyak skill. Apalagi ya Haruka itu juga punya title Master of None, yang saat Haruka nggak punya job, dia bisa mempelajari apapun tanpa terkecuali. Dan juga ya bisa dapat XP walaupun ya jumlah XP-nya itu lebih sedikit dari seharusnya. Nah, Haruka bisa dapat stat tambahan juga tuh dari skill judi yang namanya Jack of all Trades. Yang setiap Haruka pengen lihat statusnya, dia harus ngorbanin satu stat dulu nih. Atau dia juga boleh lempar dadu dengan ngorbanin 10 stat. Yang pas lempar dadu ya kan, kalau Haruka sial, Haruka nggak dapat apa-apa dan ya kehilangan 10 stat. Tapi kalau hoki, Haruka bisa dapat stat tambahan bahkan sampai mentok atau sampai maksimal. Contohnya kayak stat luck-nya Haruka yang mentok gara-gara skill judinya itu yang udah dikasih tahu ya di episode satunya itu. Terus Haruka juga punya title loner atau penyendiri yang membuat Haruka nggak bisa punya party. Tapi dari title loner ini Haruka dapat skill baru yaitu servitude atau perbudakan. Dan skill servitude ini membuat statnya Haruka melampaui levelnya itu kayak yang gue bilang di awal tadi gitu loh. Dan ini dikarenakan setiap servannya Haruka atau budaknya Haruka dapat XP atau dapat stat ya kan, ya Haruka juga bakal dapat XP dan statnya itu. Tapi ya karena title need, XP yang didapat Haruka itu lebih sedikit dari seharusnya. Cuma ya kalau stat mah masih normal gitu loh. Makanya ya statnya Haruka itu melampaui levelnya. Kalau belum paham contohnya gini, servannya Haruka atau budaknya Haruka itu dapat XP 2000 tuh. Sampai ya servannya itu naik level dan dia akhirnya dapat satu stat. Maka Haruka di situ bakal dapat 1000 XP, setengah dari budaknya itu. Tapi Haruka juga dapat satu stat. Ya kira-kira kayak gitulah. Paham kan? Nah, dari skill-skill tadi harusnya udah ngejawab kan kenapa Haruka yang cuma level 44 statnya itu udah ada yang max, udah melampaui levelnya, bahkan bisa dibilang ya mungkin yang paling tinggi gitu loh di series Hitori Bochi no Isekai. Nah, kalau dilihat Haruka itu kan pakai tongkat sihir mulu tuh, dan itu bukan karena Haruka magician, melainkan karena Haruka punya combat skill Ken Master atau penguasaan tongkat yang membuat Haruka dapat berbagai pengetahuan soal martial arts menggunakan tongkat. Terus juga waktu Haruka pakai tongkat, dia bakal dapat peningkatan physical attack. Dan nanti Ken Master bakal berevolusi lagi jadi Peerless Ken Master, terus berevolusi lagi jadi Ultimate Staff, dan terakhir jadi Heaven Staff. Dan Haruka adalah satu-satunya orang yang bisa mencapai Heaven Staff
Karena orang normal mah kalau dapat Ken Master pasti bakal pakai tongkat macam punya Sun Wukong gitu kan, yang ujungnya tumpul tuh. Ya umum lah, lu pada tahu kan, karena ya emang jalur jobnya kesana gitu loh. Tapi karena Haruka tidak memiliki job, ya Haruka lebih memilih menggunakan Magic Staff karena Haruka juga bisa belajar sihir, dan itu dikarenakan Haruka punya skill perubahan temperatur. Kayak yang gue bilang tadi, yang nanti bakal berevolusi lagi jadi Magic Manipulation dan terakhir jadi Magic Control. Yang dari situ Haruka bakal dapat banyak additional skill yang berhubungan dengan sihir, yang nanti bakal kita bahas lah soal sihir yang dipunya dengan Haruka, yang dipunyai Haruka. Dan dari eksperimennya dalam sihir, Haruka nanti bakal dapat combat skill Magic Infusion yang membuat Haruka bisa melapisi tubuhnya dengan energi sihir selama durasi tertentu dan mendapatkan buff. Yang nanti Magic Infusion bakal berevolusi lagi jadi Magic Entanglement ya. Entanglement ya gini lah tulisannya, gua nggak tahu pronunciation-nya gimana. Yang bisa dibilang ya ini hampir mirip lah kayak Magic Infusion juga, cuma durasinya jauh lebih lama dan buff-nya itu jauh lebih gede. Dan karena keahliannya Haruka pakai sihir, Haruka sampai dapat title Sorcerer atau penyihir, yang nanti title Sorcerer bakal berevolusi jadi Band Sorcerer atau penyihir kutukan, yang terakhir bakal berevolusi lagi jadi Heavenly Sorcerer. Yang jelas, berkat berbagai title sorcerernya itu, Haruka dapat segala pengetahuan tentang sihir, peningkatan energi sihir, dan kekuatan sihir secara permanen. Yang tiap evolusi, tingkat buff yang didapat Haruka itu juga bakal naik. Dan dari sini harusnya lu udah pada paham kan, kalau Haruka itu kayak punya dua job yang saling bertolak belakang tuh, yaitu job physical attack dan magic attack. Udah gitu, Haruka juga punya combat skill Master Martial Arts. Jadi Haruka juga bisa, baku hantam pakai segala macam jenis senjata tanpa terkecuali, bahkan tangan kosong sekalipun. Dan karena combat skill Master Martial Arts-nya itu, Haruka sampai dapat title Sword Master, Master Hand to Hand Combat, dan Master Staff. Yang intinya mau Haruka pakai senjata apapun, dia bakal dapat buff peningkatan attack. Ditambah Haruka juga punya skill Calisthenics atau senam yang bakal berevolusi jadi Body Manipulation, yang membuat Haruka bisa memanipulasi tubuhnya secara penuh. Dan itu bakal digabung sama skill Blockhead yang memungkinkan Haruka melakukan berbagai gerakan yang tidak masuk akal. Jadi kedua skill itu, Body Manipulation dan Blockhead, kalau digabung ya Haruka jadi bisa memanipulasi tubuhnya secara penuh untuk melakukan berbagai gerakan yang tidak masuk akal. Bahkan kalau tulangnya patah atau ototnya robek sekalipun, tetap aja Haruka bisa gerak gitu loh, dikarenakan ya kedua skill itu. Apalagi Haruka juga punya skill Revival yang mempercepat regenerasi staminanya Haruka, yang nanti bakal berevolusi lagi jadi skill stamina tanpa batas, unlimited stamina. Begitu juga sama MP atau energi sihir Haruka, karena Haruka itu juga punya skill regen MP yang nanti bakal berevolusi lagi jadi MP Absorption, yang membuat Haruka bisa menyerap energi sihir di sekitarnya dan menyerap energi sihir orang lain. Dan yang jadi masalah di series Hitori Bochi no Isekai, energi sihir itu melimpah banget karena ya udah raja energi sihir, yang berarti Haruka punya MP tidak terbatas. Nah lu bayangin dah tuh, seorang Master Martial Arts sekaligus penyihir surgawi bisa menggerakkan tubuhnya sesuka hati tanpa peduli batasan tubuhnya, mau tulangnya patah, ototnya robek sekalipun ya kan. Dan juga punya stamina dan MP tanpa batas. Itu sebro kenapa cok? Terus Haruka juga punya combat skill Evasion yang nanti bakal berevolusi jadi Evoid, yang intinya sih ya ini skill auto ngindar dengan presentasi 80%. Jadi serangan musuh tuh kemungkinan bakal miss. Tapi kalau misalnya nih ya Haruka kena serang sekalipun, ya dia masih punya skill tipe Def kayak Physical Resist dan Magic Resist. Ditambah Haruka juga punya combat skill Bend to Break yang membuat Haruka bisa mengurangi damage yang dia terima secara signifikan. Dan kalau misalnya Haruka gelut di tempat yang udah Haruka anggap rumah, misalnya goanya Haruka nih ya, Haruka susah banget buat mati cok, karena title Shut-in atau Hikikimori yang Haruka punya. Dikarenakan Shut-in membuat Haruka bisa bertahan dari segala macam kondisi kematian selama dia ada di dalam rumahnya atau tempat yang udah dia anggap rumah. Udah gitu Haruka juga bisa membaca dan memprediksi gerakan lawan lewat combat skill Ascertainment, yang semakin tinggi level skillnya semakin jauh Haruka bisa memprediksi gerakan lawannya. Yang kalau lu tahu Emperor Ai di Kuroko no Basuke, ya kira-kira kayak gitu loh skillnya Haruka ini. Terus Haruka juga didukung sama skill tipe gerakan kayak combat skill Rapid Movement yang membuat Haruka bisa melakukan gerakan instan dan juga
Walking, yang mana nanti bakal berevolusi jadi Master Walking yang setiap Haruka bergerak tidak bakal menimbulkan suara sekecil apapun, yang nanti Master Walking bakal berevolusi lagi jadi Empty Walking. Walaupun ya belum dikasih tahu bedanya apa dari Master Walking, cuma Empty Walking punya efek yang sama seperti Master Walking. Ditambah Haruka itu juga punya skill Addition tuh, atau ya skill yang membuat Haruka bisa melakukan serangan tambahan atau follow up attack itu. Jadi ya yang harusnya Haruka nyerang 1 kali, nanti malah menyerang 2 kali. Dan Haruka juga bakal dapat skill Copycat nih setelah Haruka melawan orang yang punya skill Copycat. Jadi Haruka bisa mengcopy skill orang lain, tapi skill yang didapat dari hasil copy itu cuma bisa dipakai 3 kali doang. Misalnya Haruka mengcopy skill S orang lain, dan Haruka itu cuma bisa pakai ya skill S itu 3 kali doang gitu loh, sesuai syarat dari skill Copycat. Nah, kalau soal regenerasi dan heal, Haruka punya skill General Heal yang membuat Haruka sama sekali nggak bisa kena penyakit, yang nanti General Heal bakal berevolusi lagi jadi Combat Skill Heal T. Salah satu skill heal yang tidak ngotak walaupun ya ada syaratnya, tapi kalau aktif Haruka bakal dapat auto heal, terus juga menghilangkan segala macam debuff yang Haruka dapat. Dan yang bikin broken, Haruka sama sekali nggak bisa mati ketika heal T aktif, bahkan kalau kena instant death sekalipun. Karena di Hitoribuchi no Isekai ada yang punya skill instant death nih. Haruka itu hampir mati di situ, tapi dia selamat karena skill heal T-nya. Jadi gimana kalau Haruka diadu sama Yogiri? Iya, gue nggak tahu sih. Tapi kalau konsep instant death-nya sama, maka ya Haruka auto win. Ya Yogiri kan nggak punya apa-apa lagi selain instant death, cuy. Dan di awal-awal skill survive-nya Haruka itu kan bagus banget tuh. Dia bisa tenang di isekai, tidak ada struggle, dan itu dikarenakan title penduduk desa A yang membuat Haruka dapat pengetahuan survive dan berbagai peralatan survive. Makanya waktu teman sekelasnya Haruka itu pada struggle, Haruka doang yang hidupnya gampang gitu loh pas masuk isekai. Dan selain karena title penduduk desa A, Haruka juga dibantu sama skill sensitivity buat dia survive di awal-awal, karena ya Haruka itu jadi peka banget sama lingkungan sekitarnya, yang nanti skill sensitivity bakal berevolusi jadi polar ward. Dan Haruka bukan cuma jadi peka doang nih sama sekitarnya, tapi sampai bisa dalam tanda kutip ya membekukan orang lain. Mirip kayak Housouko Haki di One Piece. Jadi orang bakal diam membatu gitu lah terus pingsan, dan ya itu kayak Housouko Haki berarti kan. Dan skill sensitivity Haruka pas awal itu kan juga dibantu tuh sama skill deteksi kehadiran. Tapi punya Haruka, deteksi kehadirannya itu ada di level yang lebih tinggi, karena dia bukan cuma bisa merasakan kehadiran orang lain, tapi sampai bisa dapat gambaran apa yang dilakukan oleh orang itu. Contohnya waktu Haruka mendeteksi kehadiran teman-teman sekelasnya, Haruka sampai bisa dapatkan gambaran besar apa yang lagi mereka lakukan. Dan juga Haruka juga punya skill apresial yang nanti bakal berevolusi jadi uncover, yang kalau digabung sama equipment lensa kontak, Haruka jadi bisa melihat segala deskripsi tanpa terkecuali, mau itu makhluk hidup atau benda mati. Jadi dari sensitivity Haruka jadi peka, terus dari deteksi kehadiran Haruka bisa merasakan kehadiran orang lain sampai dapat gambaran besarnya apa yang mereka lakukan. Dan dari uncover plus lensa kontak Haruka bisa tahu nih itu makhluk apa sih gitu loh. Jadi kayak wah, Haruka benar-benar bisa menghindari lawan yang lebih kuat dari dia gitu loh, karena 3 skillnya itu. Dan juga uncover plus lensa kontak yang membantu Haruka buat mencari bahan makanan, karena berkat itu Haruka ya bisa membedakan mana makanan yang beracun, mana makanan yang bisa dimakan. Itu ya bisa dibedain sama Haruka, dan itu ya beda banget sama teman sekelasnya Haruka yang pada struggle, yang tidak bisa membedakan makanan beracun dan makanan yang tidak beracun. Dan karena keseringan pakai uncover plus lensa kontak, Haruka bakal dapat combat skill A Master. Ini salah satu skill OP karena ya Haruka bisa menghipnotis, memanipulasi pikiran, dan mengubah ingatan orang lain. Contohnya kayak teman sekelas Haruka yang kebanyakan udah kena manipulasi pikiran semua sama Haruka, tapi ada konsekuensinya nih kalau menggunakan itu, kayak kerusakan otak ringan atau bahkan berat, dan kerusakan otak permanen. Karena setiap kali Haruka menggunakan A Master, Haruka harus merubah sirkuit otaknya sendiri, yang kalau keseringan Haruka bisa mati karena kerusakan otak. Tapi ya itu nggak berlaku semenjak Haruka punya skill Wisdom yang mencegah Haruka untuk menghancurkan dirinya sendiri. Jadi segala konsekuensi yang bakal didapat Haruka itu tidak berlaku. Dan skill Wisdom itu juga membuat Haruka bisa berpikir jutaan kali lebih cepat
dibanding ya seharusnya. Dan skill Wisdom ini Haruka dapat dengan menggabungkan skill Corporate Proaktif dan skill Supreme Thinking, yang mana ya keduanya adalah skill berpikir. Ditambah Haruka juga punya skill fokus nih yang nanti bakal berevolusi lagi jadi Insentence yang ngebuff kinerja otaknya Haruka kalau dia fokus buat mikir, bahkan Haruka sampai bisa tenggelam dalam pikirannya itu. Terus Haruka juga bakal dapat skill Analisis Area, Trap Detection, Enemy Reveal, dan Evil Eye. Yang nggak perlu gue jelasin karena nanti Evil Eye bakal digabung sama lensa kontak. Terus digabung juga sama skill Analisis Area, Trap Detection, Enemy Reveal, Uncover, Ascertainment, Copycat, Wisdom, dan Insentence. Yang menghasilkan combat skill baru Jupiter Eye atau God Eye. Dan dari Jupiter Eye ini Haruka dapat additional skill yang diantaranya kebal dari segala macam kondisi debuff atau status abnormal, membuat orang lain tunduk, hormat atau semacamnya, terus meningkatkan karisma gitu kan, menciptakan pola sihir secara otomatis, membaca masa depan selama beberapa menit ke depan, melihat segala sesuatu yang tidak terhitung jumlahnya tanpa terkecuali, terus mengcopy segala skill tanpa terkecuali walaupun ya Haruka nggak bisa pakai skill itu secara penuh, terus peningkatan kinerja otak sampai Haruka itu bisa mikir miliaran kali lebih cepat dari seharusnya, terus juga pengetahuan tanpa batas, dan terakhir Haruka bisa melihat seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Lo bayangin ngeliat alam semesta tanpa terkecuali, cok. Jadi nggak ada yang bisa ngumpet dari Haruka. Tapi ya sayangnya itu masih lama karena Haruka bisa pakai full power dari Jupiter Eye pas level Jupiter Eye itu udah mentok gitu loh. Dan ya itu masih lama. Dan apakah skill Haruka itu doang? Oh no, Haruka juga punya skill yang dipengen sama semua cowok di dunia, yaitu skill yang berhubungan dengan keperkasaan pria. Waduh, contohnya kayak skill super horny yang dipunya sama Haruka, yang nanti bakal berevolusi jadi Lascivious. Skill yang membuat Haruka ya tahan banting pas begituan lah ya. Terus Haruka juga punya skill Alpha Male yang membuat Haruka bisa bikin wanita mana aja tuh tunduk gitu loh, dan iya mau sama dia. Yang nanti ya di web novelnya Haruka itu sampai dapat title Sex Emperor yang bakal berevolusi jadi Sex God. Setelah dia begituan berkali-kali apa ya beberapa wanita ya. Yang jelas ya title ini membuat setiap wanita pasti puas setelah begituan sama Haruka. Buset, ini title yang udah lah ya, bahas gitu aja udah cukup, kayaknya lu udah pada paham ya. Terakhir gue mau bahas sihir yang dipunya sama Haruka. Pertama ada Grand String yang membuat Haruka bisa berpergian dengan cepat tanpa perlu pakai kendaraan. Kedua ada Decay, sihir untuk memanipulasi molekul atau atom. Ketiga ada sihir Movement yang nanti bakal berevolusi jadi sihir teleport instan, yang jarak teleportnya sih nggak jauh-jauh banget ya. Jadi skill ini anaknya dipakai buat gelut gitu. Contohnya kayak Hiraisin dari Naruto lah. Terus ada sihir gravitasi, sihir telekinesis, sihir elemen kayak api, air, tanah, angin, petir, es, dan kayu. Terus ada sihir alkemis buat ngebikin potion gitu. Terus ada sihir debuff atau ya sihir kutukan. Terus ada sihir dimensi, sihir void, dan terakhir sihir surgawi. Jadi lu bayangin ini orang punya sihir kutukan juga punya sihir surga. Itu gimana konsepnya? Dan satu lagi ya, di chapter terakhir novelnya Haruka itu udah pakai satu set baju surgawi yang orang-orang tuh ngeliat Haruka udah kayak dewa gitulah di situ. Padahal ya Haruka masih manusia, walaupun ya dari apa yang gue jabarin dia udah kayak dewa sih anjir, sampai dapat title anu-anu kan dewa anu-anu. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat pembahasan kali ini SKSD apa sih cowok anjing. Aduh, gimana nih coba menurut lo soal SKSD Haruka ini? Coba tulis jawaban lu di kolom komentar. Gua gak bisa komen nih kayak SKSD macam apa inilah. Dan sebelum mengakhiri video kali ini, gue mau bacain beberapa orang-orang yang telah komen di video sebelumnya nih ya. Sama dari Gede Sudima, Bang coba bahas manhwa reinkarnasi lagi. Ya, boleh sih, karena jujur ya, gue akhir-akhir ini lebih banyak baca manhwa lo ketimbang manga ya. Atau cerita manhwa kayak bukan lebih enak sih. Gue lebih ngelihat desain karakternya lebih oke aja, mungkin karena faktor usia ya. Gue ngelihat cewek-cewek SMA 16, 15 kayak udah kayak udahlah, udah gitu. Tapi kalau ngeliat yang kayak mungkin udah dewasa gitu, ngeliatnya kayak wih gitu. Selanjutnya dari Girici, bahas Arifureta season 3 min, lanjutan dari volume 6 awal sampai mana? Oh, maksudnya Arifureta season 3 nih
dari mana sampai mana sih? Ya nanti mungkin bakal gue bahas ya. Tapi kayaknya gue harus baca ulang novelnya juga sih kalau kayak gitu ya. Ya nantilah bakal kita bahas. Kita lihat aja. Selanjutnya dari Nienor. Min, ReZero lagi muncul nih season terbarunya. Nggak ada niatan mau bahas LN ReZero kah? Aduh, bukannya gue nggak ada niatan ya bahas LN ReZero. Tapi, wah, emang nggak sedip itu ngikutin ReZero gitu. Karena kalau lu lihat konten gue dari awal sampai sekarang kayaknya nggak ada deh yang bahas ReZero. Ya, nggak ada konten gue yang bahas ReZero kan. Ya kalau lu mau bahas ReZero sih harusnya ya mintanya ke Irfan Akbar atau mungkin Wong Anime gitu loh yang emang ngebahas apa ReZero. Kalau gua kan emang ya nggak terlalu ngikutin aja gara-gara Subarunya itu, kecuali kalau yang alternatif itu loh, yang if story itu yang dipakai, ya itu kayaknya bakal gue ikutin tuh. Yang Subaru jadi agak-agak gila ya, psikopat. Nah itu kayaknya itu yang bakal gue ikutin sih. Dan terakhir dari Itachi. Min, bahas novel atau manga anime Gaku Sentoshi. Oh, Gaku Sentoshi Asterix. Gue udah pernah bahas ya Gaku Sentoshi Asterix. Silahkan cek di segmen atau playlist Maring Harem. Nah, di situ ada pembahasan dari Gaku Sentoshi Asterix. Oke? Dan ya itu aja komen-komen dari video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu, kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.